Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Ahmad Rizkullah. Dan di episode kali ini kita akan menjelaskan mengenai kepemimpinan Abu Bakar di masa kekhalifahan beliau. Jadi kemarin di episode-episode sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai profil beliau, begitu juga keutamaan beliau. Sehingga kita mengetahui bahwa beliau itu adalah pemimpin yang cocok untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dan di episode kali ini kita akan menjelaskan sejarahnya gitu. Apa saja pencapaian beliau ketika menjabat sebagai khalifah dan apa saja yang beliau lakukan agar agama ini tetap tegak di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus, mari disimak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Karena Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah. Lalu langsung digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang berkuasa dan memimpin umat Islam saat itu selama 2 tahun hingga 13 Hijriah. Nah, di selang 2 tahun ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di masa kepemimpinan Abu Bakar dan tidak lepas dari perannya Abu Bakar dalam menentukan keputusan-keputusan tersebut. Dari mulai memerangi orang-orang murtad, terus juga mengembalikan giroh Islam, mengembalikan martabat Islam di mata orang-orang Arab dan dunia, hingga melakukan futuhat-futuhat dan pembebasan kepada negeri-negeri di sekitar Arab seperti Romawi dan juga Persia saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak sekali sahabat yang sangat bersedih. Bahkan sampai ada sahabat yang mengatakan bahwa ini adalah hari paling sedih semenjak mereka masuk Islam. Dikarenakan orang terbaik dan juga Rasul yang menjadi jalan bagi wahyu Allah dan hidayahnya itu terputus karena Nabi Muhammad SAW wafat. Banyak sahabat yang tidak terima dan bahkan tidak percaya dengan kejadian itu. Salah satunya bahkan sahabat yang paling mulia sekalipun, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang sangat tertekan dan terpukul hingga beliau sangat emosional dan mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu tidak wafat, dan barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, maka aku akan penggal lehernya, atau di riwayat lain maka aku akan potong tangan dan kakinya. Jadi dari gambaran situ aja kita tahu nih betapa dahsyatnya perasaan para sahabat ketika ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu disitulah tampil Abu Bakar. Di saat semua sahabat bersedih, satu-satunya sahabat yang berhasil menahan rasa sedihnya dan menggunakan akal pikirannya hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ada yang menceritakan bahwa Abu Bakar sudah menangis sebelumnya. Karena pernah suatu ketika itu Nabi Muhammad sedang khutbah di depan para sahabat. Lalu kata Nabi, ada seorang hamba yang dia lebih memilih akhirat daripada dunia. Lalu ketika itu Abu Bakar nangis sendiri. Cuman Abu Bakar yang nangis. Sahabat-sahabat tuh pada kaget. Ini Abu Bakar kenapa nangis? Pada Nabi kan cuma cerita ada hamba yang lebih memilih akhirat daripada dunia. Lalu ternyata Abu Bakar itu paham bahwa yang dimaksud oleh hamba tersebut oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad sendiri. Jadi Nabi Muhammad diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih antara dunia dan akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad lebih memilih akhirat, yang berarti Nabi Muhammad umurnya sudah tidak panjang lagi. Nah, di saat keadaan sedang kacau balau, semua menangis, bahkan Umar yang saat itu teriak-teriak di sekitar sahabat lainnya. Lalu Abu Bakar tampil di situ dan mengatakan kepada Umar, "Umar, duduk." Tapi Umar nggak mau, masih marah. Akhirnya ya udah Abu Bakar mengambil sisi lain dan mulai berkhutbah gitu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelumnya telah berfirman, "Innaka mayyitu wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau akan mati sebagaimana yang lain juga mati gitu. Allah mengatakan itu kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukanlah seorang yang akan hidup abadi di tengah umat Islam, tapi beliau juga manusia biasa seperti kita. Beliau akan merasakan kematian sebagaimana kita merasakan kematian, dan juga akan merasakan kematian sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya juga merasakan kematian-kematian itu. Dan Abu Bakar juga mengatakan lagi, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul, afa immata aw qutilan qalabatum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falay yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Dan engkau, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Jadi rasul itu manusia biasa gitu. Jadi ketika beliau wafat, ya udah itu hanyalah suatu yang biasa terjadi kepada
Nabi dan Rasul, begitu juga Nabi dan Rasul sebelum-sebelumnya. Setelah itu Umar yang mendengar itu, yang sebelumnya saat emosional langsung terjatuh dan menangis gitu, karena kaget dan sadar akhirnya bahwa yang benar itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar juga bilang kepada sahabat-sahabat, "Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat, wa man ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Jadi barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati, sudah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, di sini para sahabat mulai sadar dan akhirnya mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Mereka mulai percaya apa yang dikatakan Abu Bakar dan mulai tenang hati mereka. Nah, karena saat itu umat Muslim sudah kehilangan tokoh paling besarnya, yang juga sekaligus pemimpin bagi mereka, pemimpin duniawi dan akhirat bagi mereka, maka mereka menyadari pentingnya sosok yang akan melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi khalifah. Nah, akhirnya kaum Ansor berkumpul di tempat yang bernama Sakifah Bani Saidah, dan mereka mereka hampir bersepakat bahwa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dan akan menjadi khalifah adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi saat itu Ansor ingin berbaiat kepada Sa'ad bin Ubadah agar beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Singkat cerita, akhirnya yang diputuskan adalah Abu Bakar menjadi pengganti Rasul SAW dan bukan menjadi Sa'ad bin Ubadah. Nanti akan kita ceritakan lebih lanjut, lebih detail gitu. Dan juga di masa kepemimpinan Abu Bakar ada beberapa hal yang beliau lakukan, yaitu adalah salah satunya menentukan lokasi pemakaman Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya adalah mengirimkan kembali pasukan Usama bin Zaid yang sebelumnya sudah diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk ke arah Syam. Tapi setelah mereka mendengar bahwa Rasul SAW wafat, akhirnya mereka tidak jadi pergi. Tapi karena Abu Bakar yang saat itu mengambil alih kepemimpinan, lalu Abu Bakar dengan tegas memerintahkan kembali pasukannya Usama bin Zaid ini untuk pergi sesuai dengan perintah Rasul. Lalu Abu Bakar juga yang menentukan pembagian harta bagi ahli waris Rasul SAW. Jadi pembagian harta ini bukan sebagai warisan, tapi sebagai pemberian nafkah dari negara. Karena nanti akan kita jelaskan bahwa Rasul tidak memberikan warisan kepada ahli warisnya. Lalu di zaman Abu Bakar juga, Abu Bakarlah yang sangat tegas untuk memberantas dan juga menstabilkan keadaan sosial politik di Arab saat itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sebelum wafatnya, itu kayaknya udah seluruh jazirah Arab itu udah masuk kepada dalam pangkuan Islam. Ada yang masuk ke Islam dan ada juga yang menjadi ahli dhimmah karena bersepakat dengan Rasul untuk membayar jizyah. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan Abu Bakar, semuanya itu kembali lagi ke zaman jahiliyah. Bahkan yang Muslim pun jadi murtad gitu. Seluruh jazirah Arab yang saat itu memegang sunnah, yaitu memegang hidayah, itu cuman Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Jadi cuma dua tempat itu yang saat itu tetap beristiqomah di dalam Islam. Sisanya itu seluruh Arab dari mulai Yaman, Oman, Bahrain, bahkan yang dekat-dekat dengan Irak dan Syam, negeri Syam, itu semuanya itu pada murtad. Begitu juga kabilah-kabilah Arab, banyak sekali yang murtad. Nah, di situ adalah bagusnya dan hebatnya kepiawaian kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau berhasil untuk menumpas orang-orang murtad tersebut dan juga mengembalikan martabat Islam. Saat itu banyak sekali fraksi-fraksi yang terbentuk. Ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang munculnya nabi palsu, yaitu salah satu yang terkenal adalah Musailamah Al-Kadzab dan juga Tulaihah bin Khuwailid. Terus juga ada yang murtad dari Islam karena tidak kuat imannya begitu, karena memang dari zamannya Nabi mereka juga masih belum kuat imannya, dan akhirnya ketika Nabi Muhammad wafat, mereka akhirnya malah langsung murtad juga. Dan ada yang mengikuti nabi palsu, ada juga yang nggak mau menunaikan sholat dan sebagainya. Itu di sekitar di Jazirah Arab. Nah, selama setahun kepemimpinan Abu Bakar berhasil menyelesaikan masalah-masalah tersebut dalam setahun, bahkan kurang dari setahun. Jadi Abu Bakar berhasil menumpas nabi-nabi palsu dan orang-orang yang nggak membayar zakat, yang murtad, itu semuanya diselesaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq juga adalah pemimpin yang berhasil mengkodifikasikan Al-Quran lewat sarannya Umar bin Khattab. Jadi ada suatu hadis diriwayatkan oleh Bukhari yang menceritakan hal ini, tapi secara singkat adalah saat itu Umar berpendapat bahwa bahaya ketika
para penghafal Al-Quran itu banyak yang wafat. Karena saat itu perang Yamamah yang memerangi Musailamah Al-Kadzab, itu banyak sekali penghafal-penghafal Al-Quran yang mati syahid karena berperang dengan nabi palsu. Dan ditakutkan karena banyaknya penghafal-penghafal yang mati syahid dan akhirnya Al-Quran itu hilang, makanya Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar agar mengkodifikasikan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu sebagai mushaf. Karena sebelum-sebelumnya Al-Quran itu dituliskan di atas daun, di atas pelepah kurma, diukir di batu, ditulis di tempat-tempat yang terpisah gitu. Nggak ada satu Al-Quran seperti sekarang menjadi mushaf, itu belum ada. Nah, lewat sarannya Umar, akhirnya berdiskusi dengan Abu Bakar yang saat itu awalnya menolak. Karena pengkodifikasikan Al-Quran ini belum pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar takut bahwa dia mengada-ngada sesuatu. Akhirnya Umar dan Abu Bakar berdiskusi mengenai hal ini dan akhirnya bersepakat bahwa baik, yang benar adalah pendapatnya Umar. Akhirnya disepakati untuk mengkodifikasikan Al-Quran menjadikannya mushaf. Dan mushaf itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Nanti insya Allah akan diceritakan lebih detail lagi. Lalu Al-Quran ini disimpan di rumahnya Abu Bakar, lalu dari Abu Bakar disimpan di Umar, habis itu lewat Umar disimpan di Hafsah, istrinya Nabi, lalu dari Hafsah ini nanti digunakan oleh Utsman bin Affan untuk dijadikan mushaf yang disebarluaskan ke seluruh dunia gitu ya. Jadi karena di zamannya Utsman Islam udah tersebar sangat luas sekali, dari sampai Afrika gitu ya, sampai Irak, Iran, dan akhirnya bahkan ada yang mengatakan sampai Cina begitu. Nah, itu akhirnya disebarluaskan Al-Quran yang satu, mushaf Utsmani. Nah, di tahun pertama masa jabatannya Abu Bakar berhasil menumpas gerakan-gerakan murtad tadi dari nabi palsu, orang yang malas membayar zakat, dan juga orang yang murtad keluar dari Islam. Itu tiga kelompok tersebut ditumpas. Lalu setelah itu pada tahun kedua Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarluaskan Islam ini sampai melawan Romawi dan juga Persia. Yang saat itu Abu Bakar berpesan kepada tentara-tentaranya agar menyebarkan Islam ini dengan dakwah terlebih dahulu ya. Jadi mengajak kepada raja-raja untuk masuk Islam. Tapi banyak yang menolak, bahkan sampai ada yang menantang untuk berperang, dan akhirnya di situ mulailah perang antara kaum muslimin saat itu dan wilayah-wilayah Romawi dan juga Persia. Nah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar ini, tempat-tempat yang paling banyak ekspansinya adalah bagian Persia ya saat itu, karena salah satu jenderal terbaik umat ini yaitu Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin perang untuk wilayah Irak, yaitu wilayah Persia. Nah, di situ banyak sekali kekalahan-kekalahan Persia yang disebabkan oleh pasukannya Khalid ini. Dan nanti setelah Persia kewalahan, akhirnya Khalid ini ditarik untuk melawan Romawi. Nah, pada saat perang di Romawi inilah Abu Bakar wafat. Dan saat Khalid bin Walid ini melawan Persia, itu terjadi hampir selama setahun penuh. Jadi tahun 11 Hijriah melawan kaum murtad, lalu 12 Hijriahnya ini melawan banyak sekali pasukan-pasukan Persia di daerah Irak. Lalu selama setahun itu berhasil menguasai beberapa daerah, dan akhirnya tahun 13 Hijriah Khalid diperintahkan untuk pergi ke wilayah Syam untuk membantu pasukan-pasukan muslim lain di sana. Dan disitulah nanti ketika Khalid bin Walid sedang melawan Romawi, Abu Bakar wafat. Nah, jadi Khalid bin Walid memacu kudanya menuju Yarmuk, yaitu yang dikuasai oleh Romawi, dan bergabung dengan pasukan-pasukan muslim lainnya. Maka saat itu pula terdapat berita yang menyedihkan dari Madinah, yaitu wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi itu sahabat sekalian, kisah perjalanan secara umum ya, overview aja selama 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar dari 11 Hijriah, 12 Hijriah, 13 Hijriah, lalu beliau wafat. Nah, nanti di episode-episode selanjutnya kita akan menceritakan lebih detail lagi nih mengenai tadi misalnya pelantikannya Abu Bakar, habis itu mengenai peperangan terhadap kaum murtad, siapa aja kabilah-kabilah yang murtad, lalu siapa itu Musailamah Al-Kadzab, dan bagaimana kaum muslimin memerangi mereka. Nanti kita akan jelaskan lebih detail di episode-episode selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika ada benarnya mohon diambil, dan jika ada salahnya mohon dikritisi dan dibenarkan. Jadi kita semua harus memiliki pendapat pribadi mengenai suatu hal gitu. Jadi
akan lebih baik jika kita juga mempelajari sendiri apa yang sudah kita dengarkan. Oke, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal jihadu fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.